Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, NIM 1930 106031, address biologi 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah materi mengenai ekologi hewan tentang hewan dan lingkungannya serta faktor-faktor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi hewan, yaitu materi tentang hewan dengan lingkungannya serta faktor-faktor pembatasnya. Oke, indikator kita yang pertama itu ialah tentang permodelan dalam ekologi hewan. Sebelum masuk ke dalam lebih mendalam, kita harus mengetahui dulu apa itu ekologi. Kata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang dikemukakan oleh Reiter pada tahun 1865, yakni logos yang berarti pengetahuan tentang dan oikos yang berarti rumah. Nah, ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya, baik biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Nah, ekologi ini bagi menjadi dua, yang pertama autoekologi dan yang kedua ialah sinekologi. Nah, autoekologi ini merupakan kajian atau penelitian tentang spesies, yaitu mengenai aspek-aspek ekologi dari individu atau populasi suatu spesies hewan. Nah, contohnya itu seperti meneliti atau mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan lalat buah atau Drosophila sp, mulai dari habitatnya, makanannya, frekuensitas, reproduksi, berlaku, respon, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan yang sinekologi ini merupakan materi bahasan dalam kajian atau penelitiannya ialah komunitas dengan berbagai interaksi antar populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Nah, contohnya ini seperti mempelajari atau meneliti tentang distribusi dan kelimpahan jenis ikan tertentu di daerah pasang surut. Ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan autoekologi yang hanya satu spesies saja. Nah, selanjutnya permodelan ekologi hewan pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disempurnakan. Pendekatan dalam ekologi ini dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang sulit adalah pengukurannya, metode dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan hewan itu senantiasa bergerak dan berpindah-pindah, baik secara liar maupun yang jinak. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan dan pemilahan bidang ekologi. Ekologi memiliki perkembangan yang berangsur-angsur sepanjang sejarah, namun perkembangannya itu kurang begitu jelas. Dimulai pada abad ke-16 dan abad ke-17, yang muncul dari natural history dan kemudian berkembang menjadi satu ilmu yang sistematik, analitik, dan objektif mengenai hubungan organisme dan lingkungan, yakni ekologi itu sendiri. Bidang kajian ekologi hewan meliputi semua makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang satu sama lain saling berkaitan. Sasaran utama ekologi hewan adalah pemahaman mengenai aspek-aspek dasar yang melandasi kinerja hewan-hewan sebagai individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ditempatinya, yakni meliputi pengenalan pola-pola interaksi serta faktor-faktor penting yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisme dalam ekosistem itu, ininya dalam mempertahankan keberadaannya. Berbagai faktor dan proses ini merupakan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun permodelan, peramalan, dan penerapannya bagi kepentingan manusia. Contohnya seperti habitat, distribusi, dan kelimpahannya makanan, perilaku atau behavior, dan lain sebagainya. Kemudian nama ekologi ini baru muncul dikemukakan oleh ahli
biologi Jerman bernama Ernest Haeckel pada tahun 1860. Sekitar tahun 1990, ekologi diakui sebagai ilmu yang berkembang terus dengan cepat. Apalagi di saat dunia peka dengan masalah lingkungan dalam rangka memelihara mutu peradaban manusia. Kemudian kita masuk ke indikator selanjutnya, yaitu aspek-aspek terapan dari ekologi hewan. Ekologi hewan bahasanya memerlukan pemahaman mengenai aspek-aspek biologi lainnya, juga menyangkut matematika dan statistika. Penerapan ekologi makin penting dengan semakin diperlukannya upaya-upaya manusia dalam memelihara ketersediaan sumber daya, serta kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan. Ekologi bagi manusia itu cukup penting, artinya dalam memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut terutama menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Nah, kisaran toleransi dan faktor-faktor pembatas telah banyak diterapkan dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian kita masuk ke hukum minimum Liebeck dan toleransi Shelford. Hukum minimum Liebeck ini berbunyi, untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dan dengan keadaan. Maksudnya, di bawah keadaan-keadaan mantap, bahan yang penting yang tersedia dalam jumlah paling dekat mendekati minimum yang genting yang diperlukan akan cenderung merupakan pembatas. Namun, hukum minimum ini kurang dapat diterapkan di bawah keadaan sementara apabila jumlah pengaruh dari bahan sangat cepat berubah. Liebeck menyatakan bahwa jumlah bahan utama yang dibutuhkan apabila mendekati keadaan minimum kritis cenderung menjadi pembatas. Untuk melengkapi atau menyempurnakan hukum minimum Liebeck ini, maka ditemukanlah hukum toleransi Shelford. Nah, si Shelford ini menyatakan kehadiran dan keberhasilan suatu organisme itu tergantung kepada lengkapnya kompleks keadaan. Ketiadaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Nah, sehingga selama perubahan atau kelebihan ataupun kekurangan suatu faktor masih dalam batas toleransi maksimum suatu organisme, maka hal ini tidak akan berpengaruh terlalu besar pada kelangsungan hidup organisme tersebut. Misalnya, pada tanaman, untuk bisa melangsungkan kehidupannya, tanaman membutuhkan berbagai faktor seperti cahaya matahari, suhu, karbon dioksida, air, unsur hara, dan lain-lain sebagainya. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan tanaman tersebut. Bahkan jika hilangnya salah satu unsur ini berlangsung terus-menerus dan diikuti dengan hilangnya unsur yang lain, maka dapat menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri. Akan tetapi, dengan adanya daya toleransi dari tanaman itu sendiri akan membuat kesempatan hidup pada tanaman menjadi lebih besar, walaupun keadaannya akan lebih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat pada pengaruh cahaya matahari terhadap percepatan tumbuh tanaman. Kemudian kita masuk pada indikator ekologi. Indikator ekologi ini merupakan suatu organisme yang digunakan sebagai indikator itu adalah organisme atau organisme yang berada di suatu ekosistem yang menunjukkan keadaan fisik, sosial, ekonomi wilayah tersebut. Dalam ekologi sendiri ada indikator-indikator sehingga dia bisa disebut ekologi. Itu suatu keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada pada ekosistem tertentu dan menentukan keadaan fisik, sosial, budaya wilayah tersebut. Nah, indikator ekologi ini digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang ekosistem
dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem kepada kelompok seperti publik atau pembuat kebijakan pemerintah. Menurut Odom, ada pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator ekologis itu. Yang pertama, spesies Tenno, kisaran toleransinya itu sempit. Lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies Euri dengan kisaran toleransi yang lebih luas. Kedua, spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Kemudian, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang dapat dibatasi. Kemudian, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada suatu jenis yang tunggal, karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada sebagian. Selain dari Odom tadi, ada juga yang pendapat, yaitu Person dalam Samudin, bahwa beberapa kriteria umum yang dapat digunakan untuk menggunakan suatu jenis organisme sebagai bioindikator adalah yang pertama, secara taksonomi, organisme itu telah stabil dan cukup diketahui. Kemudian organisme yang akan digunakan sebagai bioindikator itu memiliki sejarah alamiah yang sudah diketahui. Kemudian organisme itu siap dan mudah disurvei dan dimanipulasi. Yang keempat, taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat. Taksa yang lebih rendah, spesialis dan sensitif terhadap perubahan habitat. Kemudian pola keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya yang berkerabat atau tidak. Dan terakhir, memiliki potensi ekonomi yang penting. Salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi atau bioindikator dalam menentukan kondisi suatu perairan adalah hewan Macrorhizobenthes. Biasanya yang digunakan itu ialah lintah. Sebagai organisme yang hidup di perairan, hewan Macrorhizobenthes sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya, sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Hal ini tergantung pada toleransinya terhadap perubahan lingkungan, sehingga organisme ini sering dipakai sebagai bioindikator tingkat pencemaran suatu perairan. Itulah penyampaian materi singkat tentang hewan dengan lingkungannya serta faktor pembatas dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.